Halo rekan-rekan mahasiswa, terima kasih Anda menonton video pembelajaran hari ini. Rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita akan coba mendiskusikan satu topik yang berhubungan dengan mata kuliah kita tentang sintaksis. Namun topik kita kali ini hanyalah sebagai pengantar yang nantinya menjadi lanjutan topik-topik selanjutnya. Sehingga judul dari pertemuan kita hari ini adalah tentang sintaksis dalam lingkaran linguistik, sebuah pengantar. Nah, rekan-rekan, mengapa judul pertemuan seperti ini? Karena memang pada pertemuan ini adalah mengantarkan pemahaman Anda di awal pertemuan, ya, supaya nanti ketika membicarakan lebih jauh atau lebih mendalam lagi tentang sintaksis, maka sedikit banyaknya rekan-rekan mahasiswa sudah punya gambaran bagaimana yang dimaksud dengan kedudukan atau posisi dari mata kuliah yang kita sebut dengan sintaksis. Nah, oleh karena itu, rekan mahasiswa, mari menyimak video ini dan nantinya tentu ketika nanti dalam pertemuan sinkronus Anda boleh bertanya secara langsung apa hal-hal yang nantinya mungkin menjadi sebuah pertanyaan yang belum jelas sehingga kita boleh berdiskusi lebih lanjut. Nah, jadi topik kita saya ulangi sekali lagi, yaitu tentang sintaksis dalam lingkaran linguistik, sebuah pengantar. Nah, rekan-rekan, pada topik kita kali ini, apa hal-hal yang menjadi fokus dari video ini? Nah, ada 3 hal yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada Anda, bahwa di dalam membicarakan sintaksis dalam lingkaran linguistik, maka pertanyaan yang pertama yang wajib nanti Anda ketahui adalah sebenarnya nanti sintaksis itu apa? Ya, nah barangkali istilah sintaksis sebagai anak bahasa, saya yakin Anda cukup familiar ya, cukup sering mendengarkan istilah sintaksis. Ditambah lagi karena mahasiswa mungkin sudah ambil mata kuliah linguistik umum ya. Jadi istilah ini tidak akan asing. Nah, itulah nanti yang menjadi pendalaman kita apa yang dimaksud dengan sintaksis. Lantas yang kedua rekan-rekan adalah bagaimana sebenarnya bidang kajian sintaksis. Yang artinya sintaksis ini kajian-kajiannya apa saja. Ini yang coba nanti kita lihat ya, penjelasannya, sehingga nanti dalam benak Anda akan punya semacam penjelasan sebenarnya kajian sintaksis itu apa-apa saja. Nah, yang terakhir rekan-rekan, dalam video ini juga nanti saya akan coba menjelaskan pada Anda bahwa bagaimana sebenarnya nanti hubungan bidang kajian sintaksis ini dengan bidang-bidang kajian linguistik lainnya. Artinya bahwa sintaksis ini kalau kita lihat nanti dengan topik-topik yang lainnya atau bahkan bidang-bidang kajian linguistik umum lainnya, seperti apa kira-kira hubungannya? Artinya kehadiran sintaksis ini seperti apa? Lalu bagaimana misalnya sintaksis ini kalau nantinya juga disandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, tiga hal inilah yang menjadi fokus kita sehingga nanti rekan-rekan bisa memahami konsep sintaksis itu, lalu bidang kajian sintaksis itu sendiri, lalu yang ketiga adalah bagaimana hubungan dengan bidang kajian sintaksis dengan bidang yang lainnya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, untuk menjawab ketiga itu kita akan memulai dari pemahaman Anda. Nah, saya kira untuk rekan-rekan yang sudah mengambil mata kuliah linguistik umum ya, saya yakin rekan-rekan sudah mengambil mata kuliah linguistik umum,
Karena di dalam pembelajaran linguistik umum, ya, itu sebenarnya sudah memberi gambaran besar, ya, bagaimana sebenarnya nanti bahwa sintaksis ini di bidang kajian apa. Nah, kalau Anda masih mengingat teman-teman bahwa di dalam linguistik umum sebenarnya kajian besar dari bahasa atau linguistik itu sendiri itu masuk dalam dua klasifikasi besar. Kalau Anda masih mengingat, itu yang pertama yang kita sebut dengan istilah mikrolinguistik dan makrolinguistik. Nah, istilah mikrolinguistik ini sebenarnya kajian-kajian yang nantinya berfokus atau pusat penelitiannya yaitu tertuju pada materi atau struktur bahasa itu sendiri. Artinya objek kajiannya, objek pembicaraannya jelas-jelas adalah bahasa itu sendiri. Nah, misalnya kalau kita mempelajari bahasa Indonesia, maka objeknya itu atau kajiannya sendiri adalah bahasa Indonesia. Nah, kalau mungkin bahasa Inggris, ya mungkin objek kajiannya adalah pada bahasa Inggris itu sendiri atau contoh-contoh bahasa yang lain. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan istilah mikrolinguistik. Jadi, mikrolinguistik itu akan berpusatkan pada bidang kajian yang diperuntukkan untuk bahasa itu sendiri. Itu bahasa apa saja yang ada di dunia ini, tapi fokus kajiannya adalah pada bahasa itu sendiri. Nah, disinilah sebenarnya kita akan perhatikan letak dari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pengkajian bahasa itu sendiri. Nah, barangkali Anda mungkin sudah mengambil mata kuliah yang disebut fonologi, ya, ilmu yang berhubungan dengan bunyi, bagaimana bunyi diproduksi, bagaimana bunyi itu nanti dilafalkan, ya, apa yang kita sebut dengan fonemik, apa yang disebut dengan fonetik. Nah, itu bicara di fonologi, ya. Nah, lalu yang kedua ada yang disebut morfologi. Nah, ini biasanya ilmu tentang kata, ya, pembentukan kata yang di dalamnya lebih mengarah pada penekanan bagaimana sebuah kata itu dapat terbentuk, ya, bagaimana kata itu bisa berproses, ya. Nanti juga akan kita bahas, ya, karena ada hubungannya dengan mata kuliah kita sintaksis. Nah, dalam morfologi memang sudah dipelajari bagaimana morfem itu, apa yang dimaksud dengan morfem bebas, morfem terikat, begitu, ya. Jadi di sana nanti akan dicari tahu, ya, bahwa kata itu kedudukannya seperti apa di dalam fungsi-fungsi kata gramatikal misalnya, fungsi kata di dalam konteks sintaksis atau nanti juga justru fungsi kata itu di dalam proses pembentukan frasa misalnya klausa dan bahkan kalimat. Nah, lalu yang ketiga, ya, yang menjadi fokus pembicaraan kita tentu adalah yang kita sebut dengan sintaksis. Nah, pada posisi inilah rekan-rekan mahasiswa, sintaksis itu akan coba kita lihat nanti pengkajiannya. Jadi sederhananya sintaksis itu adalah bidang mikrolinguistik yang memang nanti kita di dalam satu semester ini atau di dalam satu pertemuan kedepannya gitu, ya, maka sintaksis itu nanti kita akan berfokus pada ilmu yang memang mempelajari bagaimana tentang struktur kalimat, bagaimana tata kalimat itu dibentuk, bagaimana nanti bahwa kalimat-kalimat itu ternyata tidaklah berdiri sendiri seperti itu, ada prosesnya sehingga disebut kalimat. Nah, ini yang menjadi fokus mikrolinguistik yang bagian ketiga. Nah, lalu ada yang disebut juga dengan semantik. Nah, untuk rekan-rekan yang barangkali sudah memperoleh mata kuliah ini, rekan-rekan sudah membicarakan bagaimana sebenarnya ilmu ini akan mempelajari bidang atau kajian yang disebut makna. Nah, makna ternyata ini penting untuk dipahami, ya, makna-makna yang muncul dalam sebuah kata. Begitu banyak makna. Apa saja makna-maknanya, apalagi kalau dihubungkan dengan segitiga makna, ya. Kalau Anda masih mengingat ketika Anda mengambil mata kuliah ini, misalnya bagaimana sebuah ide atau konsep, bagaimana sebuah referen gitu, ya,
atau bagaimana sebuah objek yang nanti dibungkus dalam sebuah bahasa, ya. Nah, ini berhubungan dengan semantik, ya, ilmu tentang makna. Jadi kata-kata yang ada yang terbentuk tidak berdiri sendiri, dia memiliki makna tertentu. Kemana yang mau diarahkan maknanya itu yang perlu dipelajari dalam konteks semantik. Nah, yang terakhir rekan-rekan, yang kita sebut dengan bidang kajian mikrolinguistik, yaitu adalah bagian pragmatik. Nah, di dalam pragmatik itu sendiri sebenarnya, kalau Anda mungkin sudah mengambil mata kuliahnya atau mungkin belum, ini akan membahas bagaimana sebenarnya sebuah pertuturan, sebuah perkataan itu akan memiliki yang disebut nanti efek-efek komunikasi. Nah, efek-efek komunikasi ini, kalau Anda pernah mendengar istilah bagaimana misalnya lokusinya, ya, bagaimana misalnya persepsi yang ada di dalam penutur, persepsi yang ada di dalam mendengar, gitu ya, perlokusinya, gitu ya. Nah, atau ilokusinya sendiri, itu nanti istilah-istilah yang dipakai di dalam pragmatik, ya. Nah, barangkali nanti pada pertemuan ini atau Anda sudah mengambil mata kuliah ini, boleh diingat kembali istilah-istilah yang ada di situ. Yang jelas sebenarnya ketika kita melakukan proses pembicaraan atau pertuturan, maka nanti kita akan mengecek, ya, apakah ada efek komunikasi yang muncul dalam setiap perkataan-perkataan kita. Nah, ini yang disebut dengan pragmatik. Nah, itu rekan-rekan, ya, sekilas tentang bagaimana atau di mana posisi atau kedudukan dari ilmu semantik itu sendiri di dalam konteks kajian-kajian yang lain, dan bahkan juga ilmu-ilmu sintaksis, morfologi dan fonologi, dan bahkan pragmatik. Namun yang jelas, karena mata kuliah kita adalah sintaksis, maka tentu jelas sekali bahwa sintaksis itu sendiri juga adalah bagian dari kajian mikrolinguistik yang nanti berbicara tentang bagaimana kalimat itu terbentuk dan seperti apa prosesnya. Nah, kira-kira seperti itu di dalam kajian sintaksis. Nah, lalu yang kedua rekan-rekan, ternyata tidak hanya kajian dari mikrolinguistik, kita juga bisa melihat ternyata ada yang disebut makrolinguistik, ya. Di dalam makrolinguistik sendiri, ya, ini memang kajiannya itu tidak hanya sebatas bahasa itu sendiri yang dikaji, tapi sudah berada di luar dari objek penelitian bahasa itu sendiri. Nah, di dalam makrolinguistik, sehingga kita sebut dengan istilah kajian ini sudah berhubungan dengan faktor di luar bahasa. Jadi, selain dari bahasa itu, ternyata ada juga hal-hal yang dipelajari di luar bahasa itu. Kira-kira sendiri seperti itu konsepnya. Nah, di dalam pembagian makrolinguistik ini ada dua sebenarnya kita akan, ya. Yang pertama, apa yang kita sebut dengan istilah interdisipliner. Nah, jadi dalam makrolinguistik ada ilmu interdisipliner, artinya ada semacam penggabungan-penggabungan ilmu-ilmu yang lain disatukan, gitu ya, lalu membicarakan atau konsepnya nanti berhubungan dengan bahasa, kira-kira begitu. Nah, interdisipliner ini berarti ada penggabungan ilmu yang lain atau kajian-kajian yang lain yang tentunya nanti itu bisa membantu, ya, meneropong atau mengkaji bagaimana bahasa itu nanti dibicarakan atau diteliti. Nah, yang pertama kita melihat ada istilah sosiolinguistik. Nah, ini sebenarnya ilmu gabungan dari sosiologi dan juga nanti linguistik, gitu ya. Makanya kalau Anda pernah mengambilnya, sosiolinguistik itu lebih menekankan nanti bagaimana sebenarnya bahasa-bahasa itu dipakai oleh masyarakat umum, masyarakat luas, atau komunitas, atau nanti bagaimana sosiolinguistik itu bisa berperan bahwa bahasa itu memiliki peran penting dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah komunitas, sehingga nanti akan terlihat, ya, sejauh mana misalnya bahasa itu, ya, memiliki hal-hal yang penting dibicarakan dalam sebuah masyarakat. Artinya
bahasa itu menjadi sebuah kebudayaan masyarakat, juga bahasa itu nanti bagian dari kebudayaan masyarakat. Nah, itu nanti akan dibahas di sana ya, bagaimana sosiolinguistik yang dipelajari, yang dilihat hubungannya dengan sebuah masyarakat. Nah, lalu yang kedua ada psikolinguistik. Nah, saya tidak tahu mungkin rekan-rekan sudah mengambil mata kuliah ini. Nah, psikolinguistik sebenarnya ini gabungan dari ilmu psikologi dan linguistik. Nah, jadi psikolinguistik itu sendiri nanti akan melihat sebenarnya bahasa itu akan selalu dihubungkan dengan perilaku akal budi manusia. Nah, artinya nanti di sini akan dipelajari juga bagaimana bahasa itu pertama sekali diperoleh. Kalau Anda pernah mendengar istilah pemulihan bahasa ya, atau misalnya istilah pemulihan bahasa B1 atau B2 gitu ya, pemulihan bahasa pertama atau bahasa ibu, pemulihan bahasa kedua atau di luar bahasa ibu atau bahasa asing mungkin bisa terjadi seperti itu. Itu akan dipelajari dalam konsep psikolinguistik. Dalam psikolinguistik ini juga yang cukup menarik dibahas yaitu bagaimana sebenarnya bahasa itu kalau nanti dilihat dari konsep-konsep pemulihan bahasa itu yang mungkin berakibat tidak sempurnanya diperoleh sehingga ada berbagai macam temuan-temuan bahwa ada orang-orang tertentu yang memperoleh bahasa itu kesulitan sehingga akan ada hubungannya dengan kesulitan-kesulitan berbahasa. Nah, ini yang dimaksud dengan psikolinguistik. Lalu yang berikutnya adalah neurolinguistik. Nah, ini lebih cukup menarik juga dan ini dihubungkan juga psikolinguistik. Ini ilmu yang mempelajari bagaimana ya sebenarnya hubungan antara neuron-neuron atau saraf-saraf gitu ya berhubungan dengan linguistik. Jadi barangkali kalau ada orang-orang yang mungkin kesulitan berbahasa, nah ini lebih diperiksa diteliti dari sisi saraf atau otak yang ada dalam manusia atau mungkin pernah Anda mendengar istilahnya locus ya, locus berbahasa. Nah, jadi dalam otak kita ya misalnya di hemisfer kiri atau locusnya atau pusat bahasa kita hemisfer kiri ya atau otak kiri itu biasanya bisa diperiksa dan dideteksi ya bagaimana sebenarnya kondisi-kondisi saraf-saraf kebahasaan kita yang bisa nanti memperlihatkan kejelasan mana yang mungkin memperoleh bahasa dengan normal, mana tidak normal, artinya ada yang mudah, ada yang cepat, ada yang lambat, kira-kira begitu. Berikutnya ada etnolinguistik. Nah, ini sebenarnya ilmu gabungan dari etnografi dan linguistik, berbicara tentang bahasa dalam masyarakat di dalam perdesaan ya, yang belum memiliki tulisan. Nah, rekan-rekan, ini kajian yang cukup menarik ya, bahwa dalam mungkin di komunitas tertentu kita bisa melihat bahwa di sebuah pelosok negeri ya atau perdesaan tertentu ini perlu dikaji ya, kajian-kajian etnolinguistik yang memang di perdalaman itu bagaimana sebenarnya ya masyarakat di pedalaman itu betul-betul perlu kita kaji konsep-konsep bahasa yang mereka gunakan ya, termasuk nanti bahasa-bahasa lisan, bahasa tulisan yang mungkin juga belum sempat dituliskan ya. Biasanya ada beberapa bahasa yang masih mungkin katakanlah ketertinggalan ya, ketertinggalan teknologi, ketertinggalan pemahaman atau pengetahuan. Nah, ini bisa dipelajari sistem-sistem kebudayaan di sana berdasarkan linguistik, dipelajari data-data yang menunjukkan tentang kebahasan mereka, komunikasi mereka ya. Yang penting dia konsepnya bagaimana di sebuah perdesaan yang begitu mendalam gitu ya, begitu jauh dari pusat keramaian itu bisa diteliti atau dideteksi, kira-kira begitu. Nah, berikutnya ada stilistika, teman-teman. Nah, stilistika ini ya sebenarnya ini adalah satu ilmu yang cukup menarik kalau Anda memang tertarik dalam konsep sastra ya. Dalam sastra sendiri kita akan mempelajari misalnya gaya penulisannya khas dari seorang sastrawan yang satu dengan yang lainnya itu bisa dilihat dari stilistikanya. Nah, kalau Anda cukup tertantang dengan pembacaan atau penulisan-penulisan novel ya, atau pembuatan-pembuatan skrip, ya, tulisan atau naskah,
nanti bisa kita pelajari gaya keilmuannya itu dalam ya. Misalnya struktur puisi seperti apa, tipografinya seperti apa. Nah, itu nanti dipelajari dalam linguistika dan cukup unik ya bahwa ternyata setiap penulis itu atau setiap sastrawan itu memiliki gaya khasnya masing-masing sehingga mereka bisa kita deteksi ya dari tulisan-tulisan atau karya-karyanya bahwa kita bisa mengenalinya meskipun tidak kita lihat orangnya langsung, tapi dari gaya dia menuliskan itu bisa terlihat. Itulah namanya ilmu stilistika, gaya khas dalam sebuah karya sastra. Nah, yang berikutnya rekan-rekan ada yang disebut dengan filsafat bahasa. Nah, filsafat bahasa ini sebenarnya satu ilmu yang cukup menarik di dalam konteks linguistik. Jadi ternyata ini gabungan dari filsafat ya dan juga bahasa atau linguistik. Nah, ini bisa dilihat dari perspektif bahwa ternyata bahasa-bahasa yang kita bisa kenali hari ini semua itu kan ada filsafat. Bisa dicari filosofinya seperti apa. Nah, dalam filsafat bahasa nanti akan di cross check juga secara umum ya. Saya tidak tahu rekan-rekan apakah sudah mengikuti atau mau mengambil mata kuliah ini di filsafat bahasa itu cukup menarik dibahas ya bagaimana sebenarnya beberapa ahli atau dalam hal ini beberapa filsuf ya kita tepatnya mengatakan filsuf memandang bahasa itu sangat unik ya, banyak dari misalnya kisah filsuf-filsuf Yunani ya sampai abad pertengahan sampai nanti di dalam konteks kekinian abad hari ini bagaimana filsafat memandang sebuah bahasa gitu ya, diteropong ya bahasa itu bisa dilihat dari sisi filsafatnya. Nah, lalu yang berikutnya rekan-rekan ada yang disebut dengan filologi ya, ilmu yang mempelajari naskah-naskah lama, naskah-naskah kuno. Nah, ini cukup menarik rekan-rekan. Bila Anda tertarik dengan penemuan-penemuan naskah yang begitu lama, ya, yang mungkin pernah mendengar tulisan-tulisan yang dikeramatkan atau dimuseumkan gitu ya, tulisan-tulisan yang dianggap memiliki nilai-nilai kesejarahan penting ya. Contoh-contoh kalau di Indonesia misalnya tulisan-tulisan pertama proklamasi, nah itu ya, naskah lama gitu ya, yang langsung ditulis oleh Soekarno misalnya seperti itu. Nah itu bisa diteliti ya ideologi, apalagi kalau misalnya itu juga berhubungan dengan etnolinguistik tadi ya, masyarakat daerah yang mungkin dulu tulisannya ada seperti ini, ada peninggalan sejarahnya, naskahnya ada, diteliti gitu ya. Nah, itu nanti filologi akan berurusan dengan ini ya. Mereka akan berusaha mencari tahu bagaimana misalnya naskah itu bisa terbentuk ya, abad berapa begitu ya, kesejarahan seperti apa. Nah, ini penelitian yang cukup mendalam dan ini memang tidak bisa terlepas juga nanti dari ilmu antropolinguistik. Nah, tapi sebelum ke antropolinguistik ada yang disebut dengan semiotika. Nah, ini ilmu tentang tanda. Nah, teman-teman, ilmu tentang tanda ini cukup penting ya dipahami karena tanda-tanda sebuah bahasa itu ada gitu ya. Nah, ini yang disebut nanti ada yang disebut penanda, ada petanda. Jadi lambang-lambang atau tanda-tanda yang kita perhatikan ternyata ada maknanya. Nanti di sini yang mengambil alih pembicaraan itu kita sebut dengan semiotika, tanda yang ternyata banyak hal yang mungkin bisa dipelajari dari semiotika ya, karena persoalan tanda dan petanda ini sampai sekarang saya kira terus bergulir karena kita juga hidup ya berdasarkan tanda-tanda atau lambang-lambang tertentu dan kita bisa memaknainya lebih mendalam ketika nanti rekan-rekan sudah memiliki yang namanya kecakapan atau ilmu semiotika. Nah, berikutnya dalam interdisipliner ada yang disebut antropolinguistik ya. Nah, ini nanti tentu yang tadi saya jelaskan, ilmu ini akan berhubungan dengan bagaimana sebenarnya bahasa itu dengan manusia ya. Nah, di sini nanti juga dikaji tentang budaya-budaya yang berhubungan dengan bahasa,
seperti ada pendapat mengatakan bahwa bahasa itu adalah bagian dari kebudayaan, atau justru nanti misalnya eh, kebudayaan itu lebih tinggi kedudukannya dari bahasa. Nah, ini nanti akan dibahas. Artinya bahasa itu bisa dipandang atau dilihat dari konsep kebudayaan manusia, sehingga lahirlah nanti berbagai penelitian bahwa para ahli mungkin ada yang lebih condong bahwa di atas segala-galanya itu adalah kebudayaan. Yang paling penting adalah kebudayaan, sehingga bahasa itu adalah turunannya misalnya. Tapi ada pendapat ahli juga yang mengatakan bahwa tidak bisa terpisahkan antara bahasa dan kebudayaan, itu dua hal yang berbeda tapi saling melengkapi. Anda sudah nanti mengambil mata kuliah ini, barangkali akan ada. Nah, ini menarik diskusi pembicaraan dari antropolinguistik. Nah, yang terakhir rekan-rekan dari makrolinguistik yang kita sebut dengan interdisipliner ya, yaitu tentang dialektologi. Nah, dialek ini ilmu yang berhubungan nanti dengan mempelajari dialek-dialek sebuah daerah ya. Nah, bila Anda sekarang memiliki dialek bahasa tertentu, nah coba diingat-ingat kembali, coba Anda bandingkan dialek bahasa Anda dengan dialek masyarakat yang lain yang mungkin kita masih satu rumpun bahasa, ya, mungkin kita masih tetangga begitu ya. Nah, itu kita memiliki dialek yang berbeda-beda, yang unik, nanti dipelajari dalam dialektologi. Nah, ini rekan-rekan yang pertama ya, penjelasan sederhana atau singkat dalam konsep makrolinguistik yang kita sebut yang pertama adalah kajian interdisipliner atau kajian gabungan dari keilmuan-keilmuan yang satu dengan ilmu yang lain yang dibahas dalam konsep makrolinguistik. Nah, yang berikutnya rekan-rekan mahasiswa, kita akan melihat tentang kajian linguistik terapan. Ya, dalam makrolinguistik ternyata ini bisa kita lihat juga, kita pelajari juga dari sisi linguistik terapan. Artinya bagaimana bahasa itu bisa langsung diterapkan di dalam kehidupan kita. Nah, contoh penerapannya itu akan terlihat misalnya dalam satu topik mata kuliah kita sebut pengajaran bahasa. Nah, pengajaran bahasa ini juga penting ya, langsung diterapkan seperti pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur bahasa asing ya. Kalau pernah Anda mendengar istilah itu BIPA ya, mungkin Anda sudah mengambil mata kuliah ini. Di sana misalnya dipelajari bagaimana bahasa Indonesia itu kita posisikan, kita ajarkan ya untuk mereka-mereka yang belum bisa berbahasa Indonesia atau orang-orang asing yang ingin mempelajari, yang tertarik dengan bahasa Indonesia misalnya. Jadi akan diajarkan bagaimana pengajaran bahasa itu sedemikian rupa ya. Baik juga memang bukan hanya di dalam pengajaran bahasa untuk bahasa asing, untuk orang Indonesia sendiri juga perlu diajarkan ya, yang kita sebut dengan pengajaran bahasa dengan berbagai metode-metode yang kita pakai ya, yang menarik sehingga mereka nanti mampu memahaminya dengan baik, lalu mereka bisa menguasainya ya, yang kita sebut dengan pengajaran bahasa. Nah, linguistik terapan berikutnya yang berhubungan dengan ini adalah berkaitan dengan penerjemahan bahasa atau alih bahasa. Nah, rekan-rekan di zaman sekarang saya kira penerjemahan bahasa itu akan selalu hidup ya, selama memang bahasa-bahasa itu saling bertemu ya, saling berkomunikasi, tentunya agar adanya satu pemahaman yang sama gitu ya, maka perlu kehadiran orang-orang yang hebat, orang-orang penerjemah bahasa, sehingga nanti penerjemahan bahasa itu perlu ya dikembangkan dan terus dipelajari. Nah, penerjemahan bahasa itu ada beberapa hal yang perlu diingat ya, termasuk misalnya bagi tugas penerjemah bahasa ya, termasuk di sana juga nanti sebagai editor bahasa, ini tidak mudah. Bagi mereka harus memiliki kecakapan-kecakapan bahasa ya, penerjemahan bahasanya misalnya dalam bahasa Inggris ke Indonesia
ya, Belanda ke Indonesia atau sebaliknya ya, Jepang ke Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain yang ada di dunia ini ya, itu selalu melakukan proses penerjemahan bahasa sehingga paham ya. Karena sebenarnya setiap bahasa itu punya padanannya, padanan maknanya. Sehingga dalam semua bahasa dunia itu bisa dipadankan. Maka hadirlah seorang ya penerjemah atau ahli bahasa yang bisa kita maknai bersama meskipun itu di luar dari bahasa kita. Itu penerjemahan bahasa. Nah, yang berikutnya dalam linguistik terapan juga kita bisa mempelajari leksikografi. Nah, mungkin rekan-rekan sudah mengambil atau belum mata kuliah ini. Dalam leksikografi, rekan-rekan, di sana kita akan membahas bagaimana sebenarnya ya kata-kata itu misalnya kita daftarkan menjadi istilah-istilah khusus. Nah, lalu nanti kita bisa memunculkannya dalam sebuah kamus. Jadi sederhananya, leksikografi ini adalah ilmu dalam penyusunan kamus. Nah, teman-teman, kalau Anda mengetahui ya, misalnya perjalanan kamus di Indonesia atau KBBI yang sekarang sudah edisi yang kelima yang terbaru, itu perjalanannya sangat-sangat luar biasa dan memakan banyak waktu yang cukup lama gitu ya. Sehingga nanti para leksikograf ya, itu mereka menyusun dulu leksikon-leksikon ya, atau kata-kata atau istilah khusus yang nantinya mereka akan bukukan menjadi sebuah kamus. Nah, bila rekan-rekan sebagai anak-anak bahasa ya, anak bahasa Indonesia, coba miliki ya KBBI kita dan lalu Anda coba cari tahu, bandingkan kamus kita pada edisi pertama sampai edisi kelima itu cukup berbeda dan jumlah leksikonnya sangat-sangat bertambah banyak. Nah, ini cukup menarik ya dalam penyusunan leksikografi. Nah, berikutnya rekan-rekan, dalam linguistik terapan kita juga mempelajari nanti mekanolinguistik. Nah, mekanolinguistik itu sebenarnya ini untuk di zaman sekarang ya yang berbau teknologi, maka kita tidak bisa memisahkan ya bagaimana bahasa itu dihubungkan dengan alat-alat atau perangkat-perangkat komputer ya yang sekarang kita gunakan. Nah, bahwa di dalam mengoperasikan komputer itu kan tidak bisa terlepas dari unsur-unsur bahasa. Yang mungkin kita katakan ini adalah bahwa dalam komputer itu ada simbol-simbol bahasa yang dipakai gitu ya. Nah, disebut mekanolinguistik ya. Jadi semua perangkat sebenarnya kalau boleh jujur teman-teman, itu semuanya adalah berbau fitur-fitur bahasa ya. Alat-alat yang Anda pakai misalnya gawai, komputer gitu ya. Bahkan apapun yang canggih ya, alat-alat yang canggih itu semuanya dioperasionalkan atau dioperasikan oleh kehadiran bahasa. Sehingga alat-alat itu bisa kita pakai dengan baik karena ada ya beberapa instruksi yang jelas dari penggunaan bahasa itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan mekanolinguistik. Berikutnya rekan-rekan kita coba lihat grafologi. Nah, grafologi ini sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa tulisan tangan ya. Jadi gaya bahasa atau tulisan tangan seseorang itu bisa dideteksi dan dipelajari ya. Ini tugas mereka oleh grafolog-grafolog yang ada di dunia dan bahkan di Indonesia. Jadi bisa diteliti teman-teman. Misalnya tulisan Anda yang condong miring ke kanan, ke kiri, misalnya gitu ya, yang senang menggunakan huruf kapital, yang senang menggunakan huruf kecil, itu bisa dipelajari oleh para grafolog yang memang nanti memperlihatkan karakteristik kepribadian kita gitu. Nah, jadi di dalam grafolog ini sangat unik dan cukup menarik ya kalau bisa kita lihat misalnya bagaimana orang-orang sukses diteliti dari tulisan tangannya. Nah, ini cukup menarik dan saya kira dengan hadirnya teknologi atau komputerisasi, tulisan kan semua jadi sama ya. Fontnya jadi sama, gaya tulisan jadi sama. Nah, ini sebenarnya berlaku bagi asli tulisan tangan yang menggunakan pena ya, pulpen. Itu bisa dideteksi ya tulisan kita. Tapi tampaknya kalau kita sudah menggunakan ilmu komputer ya, karena semua sudah tersedia, saya kira ini cukup
menjadi tantangan tersendiri ya, bagaimana grafologi masih melihat hasil ketikan orang. Tapi yang paling baik sebenarnya dalam grafologi itu unsur penelitiannya adalah asli tulisan tangan kita ya. Kalau kita yang masih senang misalnya menggunakan tulisan tangan, menggunakan pena. Nah, itu grafologi teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut dengan linguistik forensik. Nah, ini termasuk ilmu baru sebenarnya dalam terapan kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri ini sudah cukup lama juga ya. Linguistik forensik ini adalah ilmu yang pelajari misalnya penyelidikan ya dari berdasarkan bahasa dengan tindakan-tindakan kriminal. Nah, jadi teman-teman di zaman sekarang apalagi di zaman digital gitu ya, bila ada kasus itu biasanya juga tidak bisa terlepas dari peninggalan-peninggalan barang bukti berupa unsur-unsur bahasa. Ya, misalnya rekan-rekan pernah mendengar istilah kasus bunuh diri ya. Dikatakan bunuh diri, ya nanti mungkin akan ada peninggalan bahasa atau komunikasi bahasa yang dipakainya ya dengan tulisan secari kertas yang mengatakan dia memang bunuh diri, atau jangan-jangan ya tulisan itu bukan dari tulisan tangannya, itu hanya ditiru atau dipakai gitu ya, tanda tangannya atau tulisannya oleh orang lain sehingga dianggap dia bunuh diri padahal memang dibunuh misalnya. Nah, itu salah satu bukti tindakan-tindakan kriminal yang bisa di cross check. Apalagi sekarang di zaman teknologi ya, undang-undang ITE itu juga nanti akan berkolaborasi dengan linguistik forensik misalnya. Apakah benar kalau misalnya dia mengatakan melakukan tindakan katakanlah dia itu memberikan semacam hinaan, memberikan semacam mendiskreditkan orang lain, ya, menjatuhkan orang lain nama baik atau pencemaran begitu. Nah, nanti linguistik forensik itu akan membantu menyelidiki apakah betul ya jejak-jejak bahasa, jejak-jejak digital menggunakan bahasa itu betul-betul mengarah pada tindakan kriminal. Nah, itu biasanya nanti akan dipelajari dalam linguistik forensik. Nah, lalu yang berikutnya rekan-rekan, dalam linguistik terapan kita lihat di dalam linguistik medis. Nah, ini teman-teman bagi Anda yang mungkin senang linguistik medis, ini memang dihubungkan dengan bagaimana bahasa dengan konsep-konsep bidang kesehatan ya. Seperti kita tahu bahwa dalam bidang kesehatan juga teknologi itu sangat penting hadir ya. Sangat penting. Lalu semuanya juga akan berhubungan dengan medis ya. Dan linguistik medis ini memang tidak terpisahkan dengan ilmu interdisipliner yang tadi saya katakan ya. Misalnya seperti neurolinguistik ya, dan psikolinguistik. Nah, itu biasanya bisa juga berkolaborasi bagaimana bahasa itu bisa dipakai dalam bidang-bidang kesehatan. Misalnya bahasa dipakai dalam terapi-terapi kesehatan, ya motivasi-motivasi membuat orang lebih semangat, bahagia, begitu ya. Nah, itu bisa dipakai dalam istilah linguistik. Nah, yang terakhir rekan-rekan dari linguistik terapan adalah tentang pembinaan bahasa khusus. Nah, ini biasanya memang beberapa organisasi tertentu itu akan menggunakan bahasa sebagai media atau alat-alat komunikasi ya. Misalnya bidang militer, mereka punya kode-kode bahasa tertentu ya. Kalau Anda pernah mengingat waktu kita SMA misalnya menjadi pramuka, kita belajar Morse gitu ya. Gerakan-gerakan tertentu yang dipakai dalam kode-kode tertentu itu tentunya ya. Dalam bidang penerbangan apalagi teman-teman ya. Dalam pelayaran. Nah, ini sebenarnya dipakai dalam bidang-bidang itu ya, ada makna-maknanya dan dipelajari. Nah, ini secara umum ya, kita sudah membicarakan linguistik terapan ya. Yang sebelumnya juga kita mempelajari makrolinguistik dari interdisipliner. Jadi cukup banyak dan cukup menarik ya kalau kita lihat dari berbagai fokus kajian dari linguistik umum yang sudah kita bicarakan satu persatu. Nah, lantas gambarannya rekan-rekan ya, gambaran singkat saja ya dari hubungan linguistik dengan cabang ilmu lainnya ya. Ini gambaran singkatnya saja. Jadi lingkaran-lingkaran itu akan mengandaikan bahwa ternyata satu ilmu dengan ilmu yang lainnya itu akan tetap berhubungan
dan tidak bisa terpisahkan. Seperti ada fonetik gitu ya, ada fonologi ya. Nah, ada sintaks. Sebenarnya harus ada di sini sebelum fonologi, setelah fonologi maksud saya harusnya ada istilah di sini morfologinya ya. Sepertinya di gambar ini kurang lengkap. Tapi harusnya ada morfologi, ada sintaksisnya, ada semantik, ada pragmatik. Itu bidang kajian disebut mikrolinguistik. Ya, mikrolinguistik. Sementara yang di luarnya ini semua adalah makrolinguistik, yang di dalamnya adalah dengan konsep interdisipliner ya, linguistik, nah ini psikolinguistik ya, interdisipliner ya, gabungan dari kedua ilmu, lalu juga nanti yang kita sebut dengan terapan. Ya, misalnya dengan artifisial ya, mekanolinguistik atau hubungannya dengan medis dan lain-lain. Nah, itu rekan-rekan ya, gambaran secara umum betapa ilmu bahasa atau linguistik itu sangat-sangat besar ya. Percabangannya sangat besar dan merupakan satu keilmuan yang otonom ya, memiliki kekhasan bidang kajian masing-masing di dalam setiap gambaran keilmuan-keilmuan atau cabang-cabang ilmu linguistik itu sendiri. Nah, karena fokus kita sebenarnya adalah bidang sintaksis gitu ya. Jadi dalam mata kuliah kita nanti sepanjang satu semester ini, maka yang memang coba kita diskusikan atau kita bicarakan adalah persoalan sintaksis. Bidang-bidang yang lain akan Anda pelajari dalam setiap mata kuliah yang nanti diambil. Namun bisa kita simpulkan sejenak. Jadi sebenarnya sintaksis ya, yang sudah kita bicarakan dari tadi, sintaksis akan berhubungan dengan bagaimana ilmu linguistik ini dihubungkan dengan mikrolinguistik, yang memang ini adalah bagian atau cabang ilmu linguistik yang nantinya membicarakan seluk-beluk kalimat dan tata pembentukan. Ya, jadi dalam sintaksis sendiri nanti kita akan berfokus bagaimana ya sebuah kalimat terbentuk. Lalu kalau sudah terbentuk, bagaimana tata pembentukannya? Ya, ini yang menjadi topik besar ya dari sintaksis atau keilmuan sintaksis sendiri. Nah, kalau nanti kita mau perinci garis besarnya, hal-hal apa nanti yang dibicarakan ya di dalam sintaksis. Nah, dalam sintaksis itu nanti akan coba kita bicarakan dalam setiap pertemuan berikutnya ya. Yang pertama adalah sampai mana ya yang disebut sebuah kalimat ya. Jadi batasan kalimat itu seperti apa? Menurut para ahli, kalimat itu seperti apa? Ya, nanti kita akan bicarakan batasan kalimat yang jelas disebut sebuah kalimat. Ya, apakah misalnya satu kata saja itu sebuah kalimat, boleh dikatakan kalimat, apakah nanti kalimat itu harus lengkap semuanya ya. Nah, ini akan dipelajari nanti bagaimana batasannya atau ciri-ciri kalimat itu berdasarkan pendapat-pendapat ahli itu tentunya ya. Nanti akan kita lihat di sepanjang pertemuan kita. Lalu yang berikutnya adalah bagian-bagian kalimat. Nah, ternyata rekan-rekan setelah nanti kita mempelajari sintaksis, kalimat itu tidaklah berdiri sendiri ya. Jadi ada bagian-bagian yang perlu kita cross check, kita cari tahu. Bagian-bagiannya itu misalnya kita sebut dengan istilah ada bagian kata, ada gabungan kata frasa, ada gabungan frasa disebut nanti klausa, ya, lalu kalimat. Nah, itu nanti bagian-bagian yang bersinergi yang tidak terpisahkan membentuk yang namanya kalimat. Nanti kita akan lihat seperti apa prosesnya. Lalu di dalam sintaksis sendiri juga rekan-rekan, kita akan pelajari yang kita sebut nanti struktur kalimat dasar. Nah, ini khususnya ya dalam mata kuliah kita berhubungan dengan bahasa Indonesia. Kita akan melihat sebenarnya pola dasar kalimat bahasa Indonesia seperti apa. Apakah cukup dengan hadirnya pola dasar subjek predikat? Misalnya subjeknya itu kelas katanya adalah kata benda atau nomina, bisa juga pronomina gitu ya, atau bisa juga nanti diganti dengan verba ya, ada disebut nanti verbanya transitif, intransitif. Nah, nanti kita akan bicarakan. Lalu ada fungsi sintaksis. Nah, ini fungsi-fungsi untuk sintaksis itu sendiri mungkin di dalam benak Anda langsung
tertuju pada yang disebut gramatikanya ya, tertuju pada SPOK-nya. Nah, ya benar ya. Jadi nanti akan dibahas di sana fungsi sintaksis, unsur-unsur kalimat itu, bagaimana dia akan berfungsi dalam sebuah kalimat itu, kehadiran subjek, kehadiran predikatnya, objek ya, pelengkap dan keterangan. Nah, itu fungsi sintaksis yang dimaksudkan di sana. Sehingga nanti kita akan melihat bagaimana konsep-konsepnya. Lalu yang berikutnya dalam sintaksis nanti kita akan coba pelajari juga ya peran-peran semantis unsur kalimat. Jadi ternyata rekan-rekan dalam pembentukan kalimat itu tidak bisa terhindarkan peran-peran semantis apa yang nanti muncul ya. Peran semantisnya misalnya subjeknya sebagai pelaku ya, mungkin objeknya itu sebagai orang yang dikenakan pekerjaan, atau yang mungkin pernah Anda mendengar istilahnya penderita, siapa yang jadi beruntung, siapa menjadi keterangan waktunya. Nah, ini nanti dipelajari dalam sebuah peran semantis. Hingga nanti dalam sintaksis ini kita akan coba pelajari nanti pada ujungnya bagaimana sebenarnya kategori, fungsi gitu ya, struktur kalimat, lalu peran-peran semantisnya kita akan pelajari nanti lebih jauh dalam satu proses yang besar dalam perjalanan mata kuliah kita ini. Dan yang berikutnya yang terakhir rekan-rekan, cara garis besarnya juga nanti sintaksis akan coba kita pelajari, nantinya tidak terhindarkan dari jenis-jenis kalimat, dan termasuk nanti puncak jenis kalimat itu yang akan coba kita lihat dalam sintaksis adalah kalimat efektif. Nah, ini akan coba lihat nanti bagaimana jenis kalimat berdasarkan misalnya jenis kata atau kelas kata dalam predikannya ya, ada kalimat verbal, nominal, dan lain-lain. Nah, termasuk juga nanti ada kalimat-kalimat minor, mayor, kalimat lengkap. Nanti kita akan lihat, lalu kita bisa analisis juga ya, bagaimana setiap struktur dalam kalimat itu, jenisnya itu. Ditambah lagi dengan analisis kalimat efektif ya. Kita bisa melihat bagaimana ya menyusun sebuah kalimat itu yang efektif. Begitu kita akan lihat nanti apa saja syaratnya, proses penggunaannya seperti apa. Nah, itu ya rekan-rekan secara garis besar mata kuliah kita sintaksis membicarakan hal itu, dan tentunya bukan hanya sampai di situ ya. Nanti kita akan lihat pendalaman-pendalaman materi yang berhubungan dengan sintaksis yang saya kira Anda bisa nanti menonton setiap penjelasan dalam setiap pertemuan kita ya, kalau pertemuan sinkronus. Nah, itu rekan-rekan kita sampai pada akhir video ini ya. Ini pengantar dalam mata kuliah kita sintaksis. Tentunya sebagai pengantar pasti akan ada kekurangan dan barangkali perlu kita nanti diskusikan lebih jauh atau lebih mendalam dalam pertemuan sinkronus. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video pembelajaran sampai akhir. Nah, jikalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda boleh tanyakan secara langsung. Dan tentunya ini hanyalah sebuah pengantar. Anda boleh memperdalam hal-hal apa yang sudah saya sampaikan atau mengingat kembali mata kuliah yang mungkin barangkali sudah rekan-rekan ambil sepanjang atau sejauh ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda, tetap semangat ya. Mari kita nanti mempelajari lebih mendalam lagi setiap topik-topik yang berhubungan tentang sintaksis. Dan untuk memperdalam informasi Anda atau pengetahuan Anda, rekan-rekan bisa mencari referensi-referensi ini yang sudah saya rekomendasi, atau juga ini adalah referensi yang saya gunakan di dalam menjelaskan video pembelajaran kita ini. Terima kasih untuk Anda semuanya ya, sampai bertemu di dalam video-video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.